Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT, yakin kepada Allah itu bagaimana? Tertanam dalam hati ini, yang berkuasa di dunia ini hanya Allah. Manusia tidak berkuasa, jin tidak berkuasa, malaikat tidak berkuasa, benda-benda tidak berkuasa, sistem-sistem tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah hanya Allah. Bukan manusia yang berkuasa. Yang berkuasa adalah yang menciptakan manusia. Bukan raja-raja yang berkuasa. Yang berkuasa yang menciptakan raja-raja. Bukan sistem-sistem yang ada di dunia ini. Sistem yang ada dalam matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, bukan itu yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah yang menciptakan sistem-sistem itu. Ini memuliakan Allah SWT. Apa saja yang ada di alam semesta ini hanyalah makhluk diciptakan oleh Allah. Kalaupun ada manfaatnya karena dikasih manfaat oleh Allah. Kalau ada mudaratnya karena dikasih mudarat oleh Allah. Kalau dia berjalan karena dijalankan oleh Allah. Semua, mulai yang besar-besar, matahari, bulan, Allah yang menjalankan. Sampai yang kecil-kecil, atom-atom, elektron-elektron, Allah yang menjalankan. Tidak ada yang berjalan sendiri. Semua dijalankan oleh Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang menjalankan. Dan kalau Allah SWT menjalankan apapun, tidak perlu dengan siapapun dan tidak perlu dengan apapun. Allah menjalankan matahari, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Tidak perlu apa-apa, tidak perlu ada lapangan terbangnya, tidak perlu ada mesinnya, tidak perlu ada pilotnya, nggak ada. Kalau menghendaki matahari jalan, ya jalan. Sejuta tahun ya jalan terus. Kalau Allah menghendaki mau membuat manis, tidak perlu gula. Dari tanah yang pahit keluar mangga yang manis. Gak usah kasih gula.
Semua dari tanah, mangga dari tanah, manggis dari tanah, kelapa dari tanah, rasanya macam-macam, bahannya satu, tanah. Jadi kalau Allah itu menghendaki bahan satu bisa macam-macam. Dari tanah keluar pohon-pohon, dari tanah keluar buah-buahan, dari tanah keluar manusia ini juga. Manusia yang dari tanah, manusia dari bayi, bayi dari tetesan air mani, tetesan air mani dari makanan, makanan dari tanah. Kucing juga dari tanah, tikus juga dari tanah, manusia juga jadi tanah. Bahannya sama, jadi berbeda-beda menurut kehendak Allah. Terserah Allah. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang untuk jamu. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang beracun. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang untuk makanan pokok. Dari tanah keluar pohon-pohonan yang untuk bumbu. Dari tanah keluar macam-macam yang kita lihat, berjuta-juta macam. Nggak ada yang bisa ngitung selain Allah. Ya Allah itu kalau mau bikin baik itu mudah saja bagi Allah. Kalau mau bikin buruk juga mudah saja bagi Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa innaka ja'alta haznan sahla idza syi'ta. Ini termasuk doa yang diajarkan kepada kita. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau bikin mudah. Bila Engkau kehendaki, yang sulit pun jadi mudah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusanku. Kalau Allah mudahkan, yang sulit jadi mudah. Tapi kalau Allah sulitkan, yang sulit pun jadi tambah sulit. Yang mudah jadi sulit. Maka manusia itu bergantung kepada Allah. Itulah yang ada dalam hati para nabi. Bergantung hanya kepada Allah saja. Jangan bergantung kepada benda-benda. Benda-benda itu terserah Allah. Bisa bahaya, bisa manfaat. Harta bisa manfaat. Dengan harta kita bisa bahagia, bisa ini, bisa begitu, bisa tentram. Tapi bila Allah menghendaki, bisa saja dengan harta kita jadi susah. Hartanya banyak, tapi susah terus. Dengan mobil bisa jadi baik. Saya sampai ke Surabaya, ke Madiun, bisa pula jadi sebaliknya. Dengan mobil masuk jurang, masuk kalen. Nah. Jangan yakin dengan mobil. Pokoknya saya punya mobil, beres. Oh, belum tentu. Banyak orang yang punya mobil, celaka sebab mobilnya. Istri, jangan kita yakin dengan istri, yakin kepada Allah. Ada orang kawin, kemudian dia gembira, ada pula sebaliknya jadi susah sebab perkawinannya. Anak juga begitu. Bisa saja anak itu menjadi menggembirakan kita, bisa anak menyusahkan kita. Maka kita diajari dalam Quran, jangan hanya minta anak, jangan hanya minta istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri anakku menggembirakan aku. Karena Engkau berkuasa ya Allah, menjadikan istri menggembirakan, menjadikan istri menyusahkan. Anak juga begitu, teman juga begitu, kerajaan juga begitu. Nggak ada yang pasti baik itu di dunia itu nggak ada. Benda loh ini, benda yang pasti baik itu nggak ada. Ada orang minum obat jadi sehat, ada orang minum obat tambah parah. Ada orang jadi raja tambah susah. Ada orang jadi raja gembira juga ada.
Yang pasti baik itu di dunia nggak ada benda. Hanya satu yang pasti baik itu, yaitu taat kepada Allah. Itu pasti baik. Kalau orang taat kepada Allah, akhirnya dicintai oleh Allah, dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah, maka dia mesti baik. Yang pasti buruk itu juga tidak ada benda-benda itu, kecuali satu, maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah itu akan mendatangkan murka Allah, akhirnya kita benjol, nabrak sana nabrak sini, celaka gitu. Itulah keyakinan yang dibawa para nabi itu. Pokoknya kok maksiat itu mesti bahaya kalau nggak tobat itu. Kalau taat mesti untung kalau ikhlas. Tetapi setan itu menipu kita. Kalau kita mau taat, nah, bagaimana? Nah, taat kamu mesti untung. Tapi setan datang. Kalau mau maksiat, maksiat itu enak, nanti kamu akan bahagia dengan maksiat itu. Insyaallah kita akan doa semua. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-azimul halim. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاضرا إلا توليت أمره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا فيها صلاة إلا أن تنال قضائها ويسرتها ونجاتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah ahli keluarga kami ya Allah. Ampunilah teman-teman perjuangan kami ya Allah. Ampunilah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ampunilah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Janganlah Engkau hancurkan umat ini ya Allah, karena dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Tuntunlah mereka ya Allah menuju ridha-Mu ya Allah. Satukanlah hati umat Islam di seluruh alam. Satukanlah hati umat Islam di seluruh alam ya Allah. Berikanlah kepada mereka ya Allah pimpinan-pimpinan yang adil, pimpinan-pimpinan yang baik ya Allah. Berikanlah kepada mereka ya Allah pimpinan-pimpinan yang baik ya Allah. Ya Allah, umat Islam ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Tuntunkanlah mereka ya Allah. Satukanlah hati mereka ya Allah. Satukanlah fikir mereka ya Allah untuk kerjasama menghidupkan agama-Mu, menyebarkan agama-Mu di seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, berkatilah ya Allah semua urusan-urusan kami, urusan dunia kami, urusan agama kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah pada kami ya Allah iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal yang barakah, ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadan kami ini ya Allah pembuka kebaikan ya Allah untuk diri kami, keluarga kami, untuk seluruh umat Islam di seluruh alam ya Allah. Jadikanlah Ramadan kami ini ya Allah pembuka barakah, pembuka kebaikan, pembuka hidayah untuk seluruh umat Islam di seluruh alam ya Allah. Naikkanlah usaha kami ini ya Allah. Naikkanlah usaha kami ini ya Allah. Kokohkanlah usaha kami ini ya Allah. Terimalah usaha kami ini ya Allah. Berkatilah usaha kami ini ya Allah. Jadikanlah usaha kami ini ya Allah asbab hidayat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami, ahli keluarga kami, santri-santri kami, teman-teman perjuangan kami, umat Islam seluruh alam, kesabaran, ketabahan, keikhlasan, istiqamah dan kemudahan dalam ridha-Mu, dalam agama-Mu, dalam menyebarkan agama-Mu di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam,
Mudahkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, usaha-usaha yang ingin menghancurkan umat ini ya Allah, hancurkan usaha-usaha itu ya Allah. Hancurkan usaha-usaha ya Allah yang ingin menghancurkan umat ini ya Allah.